Shalom saudara, senang bisa berjumpa kembali di ibadah online GBI Putra. Anda dapat menyaksikan rekaman ibadah ini kapan saja di channel YouTube GBI Putra Official. Kami mengundang Anda sekalian juga untuk mengikuti ibadah doa malam yang diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pada pukul 8 malam di Instagram Live di channel @sukino_taryadi. Mari sebelum kita masuk ibadah, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menyertai kami dan memberkati kami sepanjang minggu kemarin ini. Kami berterima kasih juga ya Tuhan untuk ibadah online ini. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas ruang dan waktu. Ketika kami datang membawa hati kami, Engkau hadir ya Tuhan. Dan Tuhan, kami berdoa juga Engkau membersihkan hati dan pikiran kami dengan kuasa darah-Mu yang penuh kuasa itu ya Tuhan. Biarlah ibadah pada pagi hari ini menjadi ibadah yang luar biasa, bukan ibadah yang biasa-biasa saja, di mana kami semua boleh menerima lawatan-Mu, jamahan-Mu, dan berkat-Mu ya Tuhan. Juga doa ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati tim multimedia dan tim praise and worship yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Berkati dan urapi juga hamba-Mu Pak Sukirno yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus Kristus, kami doa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali bersama kami GBI Putra di dalam ibadah masih secara online. Dan saya percaya ibu bapak di rumah, siapkan hati saudara mau diberkati Tuhan pagi hari ini. Amin. Mari kita berterima kasih atas anugerahnya yang luar biasa dalam hidup kita. Haleluya. Kita puji Dia. Aku berterima kasih. Amin. Berterima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku diubahkannya, hatiku dipulihkannya. Korban pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagimu. Berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan-Mu alat bagi rencana-Mu. Ku tak
puji Dia. Haleluya. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar, Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, amin. Dalam Allah, oh Israel. Rayakan, rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Haleluya. Mari sama-sama kita puji Dia kembali. Nyanyi bagi Dia lagu baru. Amin. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Nyanyi bagi Dia lagu baru, nyanyi bagi Dia seluruh bumi. Allah besar, Allah besar dan layak dipuji. Allah besar dan layak dipuji. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Bersukacitalah, bersukacitalah dalam Allah, oh Israel. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah. Rayakan, rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Sekali lagi, rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Rayakan dan tarilah di depan Allah, Dia pemenang. Haleluya. Haleluya. Kita adalah umat yang lebih daripada pemenang. Amin. Katakan amin, saudaraku. Amin. Amin. Baik, saat ini sebelum kita mau diberkati dengan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Ibu Bapak yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, Ibu Bapak bisa melihat nomor rekening yang sudah ada tertera di layar saudara. Dan saya percaya kita semua siap hari ini diberkati Tuhan. Sebelum Ibu Bapak memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur. Kami bangga punya Engkau Yesus dalam hidup kami, yang berjanji sekali-kali aku tidak pernah membiarkan dan meninggalkan Engkau. Bukti kasih-Mu kalau kami masih ada saat ini karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan saat ini Bapa, sebelum Engkau memberkati kami dengan firman-Mu, kami akan memberikan persembahan. Biar kami beri dengan penuh sukacita hati kami kepadamu. Dan mari Bapa, kami percaya Bapa akan tetap membalas semua tangan-tangan yang sudah memberi dengan penuh sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau badai menerpa dalam hidup kita, masihkah kita setia kepada Tuhan? Mari Ibu Bapak, sama-sama naikkan pujian itu.
ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau badai datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta dan ku tetap setia untuk selama-lamanya. Mari katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia.
untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami agungkan Engkau. Kami muliakan nama-Mu. Kami tinggikan Engkau Yesus. Engkau Bapa kami yang baik. Haleluya. Glory bahagia. Terima kasih Yesus. Kesetiaan-Mu terbukti dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Glory bagi-Mu. Glory bagi-Mu Yesus Tuhan kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Tiadalah yang seperti Engkau. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Kekal untuk selama-lamanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Bapa yang tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Engkau tetap setia. Kami cinta Engkau Tuhan. Sebab Engkau segalanya dalam hidup kami. Olehnya dari hati kami naikkan pujian bagi-Mu. Terima kasih Bapa. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak sekali lagi ku nyanyi. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Saudara sekalian semuanya dikasihi Tuhan, Shalom dan selamat beribadah dalam ibadah online kita pada minggu ini. Beberapa saudara mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah online GBI Putra. Saudara semua
Saya doakan supaya boleh menerima sesuatu berkat dari Tuhan melalui ibadah ini. Saudara yang sudah ikuti lama, saudara terkasih, saya juga mendoakan supaya semakin kita mengikuti ibadah, semakin kita ini memberikan diri kita berbakti kepada Tuhan, maka semakin juga kita ini bertumbuh dalam Tuhan, dan kemudian kita akan dipakai Tuhan lebih lagi di akhir zaman ini. Mari kita sama-sama persiapkan hati kita dalam doa. Terima kasih untuk hari ini Bapa Sorgawi, karena hari ini adalah hari yang Kau beri buat kami semua, dan kami sungguh rindu berikan hari ini menjadi satu hari yang menyenangkan hati Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu satu hal, bahwa tanpa kuasa Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan dalam ibadah kami dan dalam pemberitaan firman hari ini, maka semua kami perbuat ini adalah sia-sia saja. Karena itu kami undang Roh Kudus, luaskan Roh Kudus boleh bekerja di tengah-tengah kami, di setiap tempat, setiap rumah kami masing-masing, supaya pada hari ini kami diberkati oleh Tuhan. Pakailah hamba-Mu dengan Tuhan tentu mengingat-ingat betapa lemah dan tak berdayanya hamba-Mu ini tanpa Engkau ya Tuhan. Karena itu biar Roh Kudus bekerja dan boleh menyatakan pemberitaan firman Tuhan yang penuh kuasa pada hari ini melalui hamba-Mu. Terima kasih, dan setiap kami kiranya diberikan tanah hati yang subur, sehingga firman Tuhan ketika ditaburkan tidak kembali sia-sia, melainkan dia bertumbuh, dia berbuah dalam hidup kami. Dan kami semua ya Tuhan, hari ini menyatakan bahwa kami siap tidak hanya semata-mata mendengar firman saja, tetapi mendengar lalu melakukan apa yang kami dengar. Dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa, bahkan sudah menerima semua jawaban doa kami ini. Amin, amin, haleluya. Pernahkah saudara mendengar jam kiamat? Doomsday Clock. Barangkali belum pernah. Ini bukan ngada-ngada, tapi rupanya ada satu jam yang dikasih nama jam kiamat, Doomsday Clock. Jam kiamat ini dibuat pada tahun 1947 oleh sekelompok ilmuwan yang top-top pada zaman itu, termasuk Albert Einstein. Waktu itu habis Perang Dunia Kedua dan kehancuran di mana-mana terjadi. Jadi para ahli ini itu melihat ada kemungkinan terjadinya bencana global. Hancurnya dunia ini akibat ulah manusia, yaitu dari ilmu pengetahuan dan juga kemajuan teknologi yang tidak terkendali. Jadi akhirnya mereka set jam tersebut dan diperkenalkan dalam buletin Atomic Scientist pada bulan Juni tahun tersebut. Nah, waktu di set itu, mereka itu nyetel jamnya itu adalah 7 menit menjelang jam 12. Nah, jam 12 ini digambarkan sebagai tengah malam. Jadi jam 12 adalah simbol daripada terjadinya bencana global. Istilahnya itu doomsday atau kiamat. Selama puluhan tahun, berpuluh-puluh tahun, setiap Januari, sekelompok ahli itu berkumpul bersama untuk memutuskan jam berapa tahun tersebut. Jamnya itu bisa maju, bisa mundur, tergantung kepada situasi dunia saat itu. Jadi kalau situasinya aman, tentram semua, maka jamnya dimundurin. Tapi kalau situasi bergolak, penuh dengan bahaya dan ancaman perang, ancaman hal-hal lain, maka jamnya itu didekatkan, dimajukan kepada jam 12. Bulan lalu, tanggal 27 Januari tahun 2021, ya, mereka kumpul lagi. Dan kemudian memutuskan, ini jam kiamat tahun ini jam berapa nih? Nah, menurut saudara-saudara sekalian, jamnya itu tambah dekat ke kiamat atau tambah jauh? Para ahli memutuskan bahwa tahun 2021 jam kiamat adalah jam 12 kurang 100 detik. Jadi tidak sampai 2 menit lagi menjelang kiamat. Nah, saudara perlu tahu bahwa ini adalah waktu atau jam yang paling dekat dengan jam 12 sejak jam tersebut diperkenalkan pada tahun 1947. Jadi dengan kata lain,
kita ini menurut para ahli ini nih, kita ini belum pernah sedekat demikian dengan yang namanya kiamat. Ketika Tuhan Yesus berkumpul suatu kali dengan murid-muridnya, mereka ini bertanya begini, ya, kapankah akhir dunia ini dan apakah tanda-tandanya? Saudara-saudara sekalian, jadi rupanya pertanyaan tentang akhir dunia ini adalah pertanyaan yang sudah ada selama ribuan tahun. Kalau saat sekarang ini barangkali banyak orang bicara tentang akhir zaman, kiamat dan sebagainya, kita perlu tahu bahwa ini pertanyaan yang sudah ada selama ribuan tahun. Apakah dunia ini akan berakhir? Pertanyaan daripada jutaan orang, saudara-saudara sekalian. Nah, saudara terkasih, jadi pertanyaan, apakah dunia akan kiamat atau tidak, itu menemukan jawaban yang sama, baik dari Alkitab maupun dari ilmu pengetahuan. Big Bang itu diterima oleh para ilmuwan sebagai awal dari alam semesta. Jadi ini mereka mengatakan bahwa alam semesta ini dimulai dari suatu ledakan besar. Mereka sebut dengan istilah Big Bang. Ya. Nah, dari ledakan tersebut tercipta alam semesta yang kita lihat sekarang ini. Ya. Nah, tapi sebagian ilmuwan itu menolak Big Bang. Mereka bilang tidak demikian. Ya. Kenapa mereka tolak? Salah satu penyebab utamanya adalah karena Big Bang ini memunculkan beberapa pertanyaan. Umpama, oke, jadi alam semesta ini terjadi melalui suatu ledakan. Pertanyaannya, siapa yang ledakin? Pertanyaan lain, sebelum ada ledakan tersebut, apa yang ada? Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ini pertanyaan-pertanyaan ini mengganggu beberapa ahli karena kelihatannya ini mengarah kepada satu sosok pencipta yang memulai ledakan ini. Dan kemudian memulai ledakan ini dari ketiadaan. Nah, ini diyakini mendukung apa kata Alkitab tentang satu pribadi, yaitu Allah yang menciptakan segala yang ada, dan dia menciptakan itu dari ketiadaan. Bahasa kerennya ini creatio ex nihilo, penciptaan dari nihil, dari kekosongan. Nah, buat kita hari ini ada satu konsekuensi lagi dari hal tersebut, yaitu bahwa segala sesuatu yang ada awal pasti ada akhir. Jadi kalau alam semesta ini ada awalnya, ini sama saja mengatakan dia pasti ada akhir. Semua yang ada awal pasti ada akhir. Nah, bagi para ilmuwan, mereka mencoba mencari tahu bagaimana caranya alam semesta ini akan berakhir. Dan mereka mengatakan ada 3 atau 4 skenario, paling tidak ada 3. Yaitu katanya yang pertama itu Big Crunch. Alam semesta ini kan mengembang. Nah, nanti mendadak suatu kali dia berhenti mengembang dan kemudian menyusut. Ya, dan kemudian terjadi ledakan. Ada yang mengatakan, oh tidak demikian. Justru alam semesta akan terus mengembang terus sampai kemudian berakhir dalam kedinginan. The Big Chill istilahnya. Ada yang bilang enggak demikian. Oke. Ini mestinya berakhir dengan the big rip, yaitu alam semesta itu koyak dan terjadi ledakan. Saudara sekalian, kata Alkitab dan begini. Dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 10 sampai 13, coba kita lihat ya. 1 Petrus pasal 3, ayat 10 sampai 13. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat yang ke-11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Nah, saudara perhatikan begini, bahwa 2 kali Petrus itu bicara tentang api, yaitu ayat 10 tadi katanya langit akan lenyap dalam gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Lalu kemudian dia ulang lagi ayat yang ke-12, pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Jadi menurut Alkitab,
ini semua akan berakhir dalam api lagi nih, ya. Nah, kapan ini akan terjadi? Nah, saudara sekalian, kita mesti menyadari bahwa nggak ada yang tahu. Oke, orang bisa menebak-nebak. Tapi kalau saudara mengikuti dan mengamati keadaan zaman, saudara akan menyadari bahwa tanda-tanda akhir zaman itu semua satu persatu semakin digenapi. Tapi saya meyakini begini, bahwa pertanyaan utama sebenarnya bukanlah apa tanda-tandanya dan kapan akan terjadinya akhir daripada alam semesta ini atau kiamat ini. Ini pertanyaan penting, tetapi ini bukanlah pertanyaan yang utama. Pertanyaan utama itu mestinya saudara sekalian adalah begini. Pertanyaan utama kita adalah bagaimana kita harus hidup. Itu pertanyaan yang utama saudara sekalian. Ya. Bagaimana kita harus hidup? Coba kita baca ulang ya. Petrus lagi yang sama, tapi sekarang saya akan baca dari versi BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Saya akan baca ayat 11 sampai 13, ada perbedaan nuansanya. Saudara perhatikan ya. Ayat 11. 2 Petrus pasal 3, ayat 11. Karena semuanya itu akan dihancurkan dengan cara yang demikian, perhatikan kata-kata berikut. Bagaimanakah seharusnya kalian hidup? Bagaimanakah seharusnya kalian hidup? Kalian harus hidup suci dan khusus untuk Allah. 12. Selama kalian menantikan dan merindukan di banyak hari Allah, pada hari itu langit akan habis terbakar, dan karena panasnya, maka benda-benda di langit akan mencair. 13. Tetapi kita menantikan apa yang telah dijanjikan Allah, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat keadilan. 14. Sebab itu, saudara-saudara yang tercinta, sementara kalian menantikan hari itu, berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup suci dan tanpa celah di hadapan Allah dan pelihara hubungan yang baik dengan Allah. Petrus bertanya, bagaimanakah kita harus hidup? Kalau kita sekarang menyadari bahwa dunia akan berakhir, bagaimanakah kita harus hidup? Dan dia bertanya dan berikan kemudian jawabannya. Jawabannya pada intinya bisa kita simpulkan di ayat nih kah? 14. Ada dua hal di situ saudara sekalian. Yaitu kita diminta untuk hidup suci. Yang pertama. Yang kedua, kita diminta untuk memelihara hubungan yang baik dengan Allah kita. Nah, saya coba bicara tentang yang pertama dulu ya, tentang hidup suci. Dua kali juga Rasul Petrus bicara tentang hidup suci, sama seperti dia dua kali bicara tentang hancurnya dunia oleh nyala api. Ayat 11, kalian harus hidup suci dan khusus untuk Allah. Ayat yang ke-14, berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup suci dan tanpa celah di hadapan Allah. Ya saudara, kita mesti perhatikan satu hal. Bahwa waktu Alkitab bicara tentang hidup suci atau kekudusan, kesucian yang dimaksud itu bukan saja bicara tentang masalah sifatnya itu seksual. Tetapi banyak hal. Kekudusan itu bicara dari cara bisnis kita, ya, yang mesti benar. Ya. Cara bisnis kita itu tidak boleh tidak jujur. Kita tidak boleh tipu kiri, tipu kanan. Ya. Dagang itu mesti benar. Itu namanya kekudusan. Kekudusan itu bicara tentang mulut kita, yang harus kita pakai untuk menyampaikan hal yang baik. Mulut yang bukan isinya itu istilah orang ya, istilah orang kebun binatang, yang dipakai untuk maki orang, saudara sekalian bicara yang kotor-kotor. Kekudusan itu menyangkut tentang pemakaian mulut kita. Itu bicara juga sampai kepada pertemanan kita, saudara sekalian. Bahwa kekudusan itu menyangkut juga dengan siapa kita sering main. Kekudusan juga sampai kepada hal seperti fisik kita, saudara sekalian. Kecanduan kita kepada berbagai hal, ya, termasuk kepada rokok, narkoba, minuman keras, dan macam-macam, saudara kasih. Termasuk pornografi, saudara sekalian. Nah, jadi masalahnya adalah orang tuh suka mengira bahwa yang namanya kekudusan itu adalah berarti serba dibatasi. Ya. Nggak fun. Saudara sekalian, saya kasih tahu satu hal. Bahwa dosa itu memang fun. Tapi Tuhan itu menyuruh kita hidup suci bukan karena dia tidak suka kita having fun. Bukan karena dia nggak suka lihat kita senang-senang sedikit, saudara sekalian. Bahwa Tuhan itu menyuruh kita hidup suci
Karena dia tahu persis bahayanya dosa dalam hidup manusia. Jadi dia tidak ingin kita ini jadi hancur. Kepada Kain, Tuhan berkata demikian, bahwa Kain, hati-hati, dosa sudah mengintai kamu. Ya, kamu harus bisa mengalahkan dia. Saudara-saudara perhatikan begini, Tuhan itu tidak ambil tali dan ikat Kain aja. Diikat ke pohon, untuk apa? Mencegah dia itu jatuh dalam dosa. Nah, kadang-kadang orang bertanya demikian, kenapa Tuhan tidak pernah cegah saya berbuat dosa sih? Ya kan? Bukan bisa dong Tuhan itu mencegah. Saudara sekalian, jawabannya begini, Tuhan itu mencegah. Tetapi mencegahnya itu dengan memberikan peringatan. Hati-hati, dosa mengintai kamu. Tuhan itu kasih peringatan. Tetapi keputusan itu ada di tangan kita untuk berbuat dosa atau tidak. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, Tuhan itu tidak bertanggung jawab atas dosa kita. Kalau saudara maunya Tuhan itu mencegah kita berbuat dosa dalam arti diambil tindakan nyata, kita dihalangi demikian, ya, maka saudara mesti pikirkan dua hal. Nomor satu, kalau demikian, mendingan Tuhan menciptakan robot aja tuh, yang nggak punya keinginan jahat apapun juga tuh, ya, lebih gampang demikian. Mendingan dia bikin robot. Yang kedua adalah kalau Tuhan ambil tindakan nyata, contohnya lah ya, umpama tiap kali orang mau berbuat dosa, mendadak orang tersebut stroke. Ya, saya pengen bilang, kalau Tuhan sampai demikian di seluruh dunia ini, semua orang stroke. Nggak ada satu pun yang tersisa masih sehat. Saudara terkasih, kenapa kita ini diminta oleh Tuhan untuk kita ini hidup suci, hidup dalam kekudusan? Karena saudara-saudara terkasih, kekudusan adalah perlindungan. Perlindungan dari apa? Perlindungan dari kehancuran, dari air mata, dan dari nestapa. Perlindungan dari iblis dan upayanya untuk menghancurkan hidup kita. Karena saudara sekalian, ada dua hal tentang dosa yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah yang namanya daya tarik dosa. Dosa itu punya daya tarik yang luar biasa. Pada awal September tahun 1987, di satu kota di daerah Brasil, kotanya namanya Goiânia. Di kota Goiânia ada 4 orang pencuri itu masuk ke satu rumah sakit khusus kanker yang sudah ditinggal oleh yang punya rumah sakit. Jadi rumah sakitnya itu sekarang terbengkalai. Nah, di dalam ini 4 pemaling ini menemukan satu mesin untuk pengobatan kanker. Mesin radiasi, ya. Jadi mereka bawa mesin tersebut dan kemudian jual ke satu orang pedagang besi tua. Dengan harga murah sekali, Rp400.000, rupiahnya kita Rp400.000. Nah, penampung besi tua itu kemudian suruh anak buahnya bongkar. Demikian mereka bongkar mesinnya, bongkar, sampai tiba di tengah sekali, menemukan satu yang mereka kemudian paksa buka. Rupanya itu namanya timbal atau timah hitam, ya, yang selalu dipakai untuk menampung yang namanya radiasi biar nggak keluar. Nah, jadi mereka pakai alat kemudian hancurkan timah hitamnya dan kemudian terjadi sesuatu yang buat mereka itu mencengangkan sekali. Sebab ketika mereka buka benda tersebut, baru saja ada muncul sedikit lubang, mereka melihat satu hal yang menakjubkan, yaitu munculnya satu sinar biru yang cantik sekali. Dan kemudian mereka buka lagi, buka, dan menemukan di dalam itu ada satu tumpukan pasir, dan sebagian kerikil agak gede demikian, yang sinarnya biru. Sedemikianlah tetangga dikasih tahu, pada datang semua, dan kemudian mereka dikasih kesempatan buat menyentuh benda ajaib tersebut. Bahkan ada satu anak kecil, itu ambil itu pasir biru itu, ditaruh, digosokkan ke badannya dia bersinar biru. Lalu kemudian bahkan dibawa tidur dan luar biasa, karena bayangkan di tengah malam itu, ketika selimut anak itu ditaruh di badannya itu ada warna biru-biru cantik sekali. Tanpa mereka ketahui bahwa pasir berwarna biru itu namanya adalah cesium-137. Satu zat radioaktif yang sangat beracun sekali. Dan gara-gara hal tersebut 4 orang meninggal dan ratusan orang itu dirawat di rumah sakit.
4 anak termasuk anak kecil tadi yang taruh pasir itu di badannya. Saudara-saudara sekalian, menarik sekali, mempesona, tapi mematikan. Itu juga dosa. Dosa itu punya daya tarik yang besar sekali, ya. Tapi ujungnya itu maut. Dosa itu berbahaya karena tadi saya berkata itu it's all about having fun. Jadi kita menganggap bahwa dosa itu memberi kepada kita suatu kenikmatan. Saudara sekalian, dosa menjanjikan kebebasan, kenikmatan, kepuasan dan kelegaan kalau kita lakukan itu. Kalau umpama berbuat dosa itu bikin orang jadi sakit, bikin orang jadi pahit, bikin orang itu merasakan yang tidak enak, siapa mau berbuat dosa? Jadi dosa itu punya suatu daya tarik. Kata Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Coba kita baca ya. Amsal 9 ayat 27. Sorry, ayat 17. Amsal 9 ayat 17. Air curian manis, dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat rasanya. Saudara pernah nggak makan di traktir orang? Pernah lah ya. Ya. Kayaknya. Ini pengalaman orang yang sering ditraktir makan ya. Kayaknya kalau makan di traktir orang kayaknya lebih enak daripada bayar sendiri ya. Oke. Tapi ada orang maunya bukan ditraktir. Dia maunya nggak usah bayar sama sekali. Alias nyolong. Ya. Bagi mereka kayaknya kalau makanan hasil nyolong itu jauh lebih enak. Air curian itu lebih manis daripada air yang kita beli atau yang kita dapat dengan cara lain. Jadi bukan masalah nggak usah bayarnya. Tapi ada kenikmatan tersendiri kalau bisa makan nggak usah bayar hasil daripada nyolong. Karena merasa diri itu pintar. Yaitu saya bisa ambil barang kamu tanpa kamu tahu. Berarti apa? Saya lebih pintar daripada kamu. Ya. Saudara pernah nggak dengar istilah kleptomania? Kleptomania itu adalah suatu gangguan kejiwaan di mana orang suka sekali nyolong. Padahal dia punya duit banyak. Ya. Harusnya nggak usah nyolong. Ya. Tapi seneng aja bisa nyolong. Tahun lalu, saya tidak terlalu ingat tahunnya persis, tapi Andrew Lippi itu nyolong mesin pembuat kopi di Kmart di daerah Florida. Itu harga barang $300. Jadi yang punya toko lapor sama polisi tangkap si Andrew Lippi dan menemukan bahwa seminggu sebelum nyolong mesin kopi itu, Andrew Lippi baru saja beli satu pulau seharga $110 miliar. $8 juta. Itu orang baru beli pulau seharga $8 juta, tapi mesin kopi seharga $300. Dia mau nyolong juga tuh. Jadi mau bilang apa saudara-saudara sekalian? Roti air curian itu manis rasanya ya. Tapi kopi curian lebih lagi tidak ada bandingannya. Ya. Saudara sekalian, daya tarik dosa itu kuat sekali. Tapi ada hal yang kedua, yaitu daya rusak dosa. Daya rusak dosa itu begitu mengerikan. Saudara tahu cerita tentang Adam dan Hawa, bagaimana bahwa kedua orang ini, pasangan ini itu berbuat dosa. Dan sekarang seluruh umat manusia merasakan akibatnya, bahkan alam semesta merasakan dampaknya. Nah, tapi saat ini, saudara sekalian, saya ini bukan mau bicara tentang yang tinggi-tinggi, tentang level global universal, tapi saya mau ajak saudara-saudara melihat pada level bahkan individu masing-masing kita secara pribadi. Orang-orang kuat, para pahlawan, mereka yang hebat-hebat, itu kehilangan banyak hal dalam hidup mereka. Karena dosa. Ya. Jadi daya rusak dosa ini ada dua saudara-saudara sekalian. Yaitu pertama-tama luasnya jangkauannya. Luasnya jangkauannya itu saudara sekalian adalah bahwa dia itu kena ke semua orang, semua manusia. Ya. Coba perhatikan slide ini ya. Ini adalah foto-foto dari jenderal, pejabat, CEO, olahragawan kelas dunia. Mereka semua kehilangan kedudukan mereka, jabatan mereka. Karena apa?
karena jatuh dalam dosa. Contoh dari dunia bisnis, Steve Easterbrook itu adalah CEO dari McDonald's. Seorang yang jabatannya luar biasa, tingginya itu dengan gaji yang tidak bisa kita bayangkan. Steve Easterbrook itu kemudian diberhentikan, dipecat oleh perusahaannya karena apa? Karena punya hubungan dengan seorang wanita yang adalah bawahannya. Itu dianggap tidak bagus dan kemudian McDonald bilang kita nggak bisa demikian, nggak jadi contoh, dipecat. Lalu kemudian saudara-saudara sekalian, Jenderal David Petraeus itu adalah direktur CIA dan adalah panglima dari yang namanya Central Command, CENTCOM, dari tentara Amerika Serikat dari Mesir sampai kepada Pakistan. Di bawah dia, saudara sekalian, ada ratusan ribu tentara. Ini orang hebat sekali, tapi kemudian terpaksa berhenti juga dari jabatannya. Karena apa? Karena ketahuan ada hubungan dengan seorang wanita lain. Lalu kalau saudara perhatikan juga, ada di bidang yaitu politik, yaitu Ian Lee Galloway, itu Menteri Imigrasi di Selandia Baru. Itu diberhentikan karena ada suatu hubungan dengan seorang wanita lain, ya, yang bukan istrinya. Jadi saudara sekalian, itu juga langsung diberhentikan karena kata para menterinya, kita nggak bisa terima, ini nggak jadi contoh. Lalu kemudian pesepak bola John Terry itu adalah kapten dari tim nasional Inggris, diberhentikan juga karena apa? Berhubungan dengan seorang wanita yang bukan istrinya. Saudara-saudara sekalian, di dunia militer, politik, bisnis, olahraga, dalam semua bidang-bidang ini kita menemukan bahwa banyak orang jatuh gara-gara yang namanya dosa. Nah, saudara terkasih, daftar dalam gereja juga panjang, saudara-saudara sekalian. Dan kita mesti menyadari satu hal, bahwa kalau di dunia politik, bisnis, militer, sampai ke olahraga saja, standar itu begitu tinggi dan mengatakan yang demikian kita tidak bisa terima, apalagi dalam dunia gereja dan pelayanan. Di mana tuntutan kita datang bukan dari aturan gereja atau kantor, tetapi dari firman Tuhan sendiri. Saudara terkasih, apa saja yang dirusak? Ini rusak oleh dosa adalah nama baik. Sehingga ketika nama baik sudah rusak, orang sebut namanya aja sekarang enggan. Semua yang menyangkut namanya mesti dibuang. Yang dirusak adalah jabatan dan kedudukan. Hilang semua. Yang dirusak juga adalah yang namanya penghasilan, bisnis, karir. Lenyap semua. Yang dirusak juga adalah pelayanan, hancur berantakan. Yang dirusak akhirnya adalah pencapaian yang dengan susah payah dibangun itu rusak semua. Saudara perhatikan kata-kata dari orang kaya raya ini, Warren Buffett. Warren Buffett itu berkata demikian, saya kutip saudara-saudara sekalian, diperlukan waktu 20 tahun untuk membangun nama baik dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Jika Anda merenungkan ini, Anda akan melakukan segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Saudara-saudara sekalian, daya rusak dosa itu luasnya jangkauannya. Tapi sekarang yang kedua, lamanya jangkauannya. Lamanya jangkauannya itu ada dua hal. Nomor satu, selama kita hidup. Yang kedua, sesudah kita mati. Raja Daud, satu malam saja saudara sekalian, dengan Batsheba. Satu malam saja. Dan itu kerusakannya itu terus. Saudara menemukan bahwa di Mazmur 32, ayat 3-5 dari versi BIMK. Saya bacakan ya, bahasa Indonesia masa kini. Mazmur 32 ayat yang ke-3. Selama aku tidak mengakui dosaku, kata Daud, aku merana karena mengadu sepanjang hari. Jadi dia terus-menerus mengadu sepanjang hari, dan kemudian malah jadi tambah berat situasinya. Ayat yang keempat, siang malam engkau menekan aku Tuhan. Tenagaku habis seperti diserap terik matahari. Jadi demikianlah Tuhan terus-menerus menekan dia. Ayat yang kelima, lalu aku mengakui dosaku kepadamu. Kesalahanku tak ada yang kusembunyikan. Buka semua, akui semuanya, enggak perlu sembunyi. Aku memutuskan untuk mengakuinya kepadamu.
dan Engkau mengampuni semua dosaku. Tapi saudara perhatikan, bahwa konsekuensi dosa ini ternyata tidak selesai bahkan ketika dia sudah meninggal sekalipun. Ketika dia sudah meninggal pun konsekuensi dari perbuatannya tetap mengikuti keluarganya, yaitu bahwa Salomo itu membunuh abangnya sendiri Adonia. Jadi saudara-saudara sekalian, coba dengarkan ini. Bahwa pada akhirnya konsekuensi itu mengejar seseorang. Ya, selama dia hidup, bahkan sampai sesudah dia mati sekalipun. Dengan berpikir demikian saudara-saudara sekalian, maka kita mestinya bisa lebih berhati-hati. Pikirkan akibatnya. Tidak hanya ke yang berbuat dosa, tetapi bahkan kepada orang-orang dia kasih sekalipun. Akhirnya semuanya ikut menanggung daripada akibatnya. Tapi bahkan menurut saya yang lebih berat lagi adalah terhadap nama Tuhan. Bahwa akhirnya dosa seseorang kemudian itu sampai berdampak kepada Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermalukan. Ketika Tuhan Yesus mengajar kita berdoa, doa Bapa kami, salah satu bagian doanya adalah dikuduskanlah namamu. Nama Tuhan itu sering dijadikan sasaran ejekan dan kemarahan orang. Karena apa? Gara-gara perbuatan orang Kristen. Kita mesti akui itu. Saudara terkasih, jadi tolong ingat baik-baik begini. Nama Tuhan itu ada di tangan kita. Bayangkan apa kata para ateis. Atau orang-orang lain ketika seorang hamba Tuhan terkenal itu jatuh dalam dosa. Frederick Berger itu adalah mantan penjaga penjara Nazi zaman dulu. Ya, saudara tahu kamp konsentrasi istilahnya ya. Jadi si Berger ini ketika Perang Dunia selesai itu kabur dari Jerman. Dia kabur sembunyi dan kemudian berakhir di Amerika Serikat di satu wilayah di Tennessee. Di situ dia tinggal selama 60 tahun dan dia pikir dia sudah aman. Nggak akan ada orang yang tahu dia mantan tentara Nazi, nggak ada orang kejar dia, nggak ada yang cari dia. Dia pikir dia aman. Sampai tahun lalu, tahun 2020, ketahuan bahwa dia adalah mantan penjaga penjara Nazi. Sehingga dia akhirnya pada umur sudah 95 tahun, itu akhirnya mesti masuk penjara. Diusir, deportasi kembali ke negaranya Jerman untuk kemudian mendekam di balik penjara. Saudara-saudara mau tahu nggak? Bagaimana caranya mereka akhirnya tahu bahwa Berger ini ternyata seorang tentara Nazi? Ceritanya begini, ada kapal itu kena bom waktu Perang Dunia Kedua. Jadi ingat ya, ini Perang Dunia Kedua, tahun 1940 sekian. Tapi setelah puluhan tahun, itu kapal itu ada di bawah laut, kemudian kapalnya itu dibongkar. Ya, di orang menyelam, kemudian ambil barang-barang di situ, dan di situ ditemukan satu kartu yang sudah setengah hancur. Tapi karena kemajuan teknologi, kartu tersebut bisa dibikin utuh kembali, dan di situ ditemukan daftar nama para penjaga, para tentara penjaga penjara. Dan di situ muncullah nama Berger ini. Ketika kemudian ditelusuri, ketahuanlah bahwa dia itu adalah orangnya. Jaksa penuntut dari Kejaksaan Amerika Serikat, Elie Rosenbaum, seorang Yahudi, itu berkata begini. Berapa besar kemungkinan, katanya, menurut Anda, bahwa ada kartu petunjuk ditemukan di kapal yang tenggelam dan puluhan tahun kemudian bisa jatuh ke tangan kami? Nggak ada orang yang pernah kepikir demikian. Saudara-saudara terkasih, dosa itu mengejar sampai puluh-puluh tahun kemudian. Jadi kerusakannya itu parah sekali. Sekarang pertanyaan kita adalah begini, apa yang harus kita lakukan? Tadi kita katakan bahwa Petrus anjurkan kita, tadi itu harus hidup kudus. Sekarang yang kedua, kita mesti punya hubungan yang baik dengan Allah. Ayat yang ke-14 saya baca ulang tadi. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup suci dan tanpa celah di hadapan Allah, dan peliharalah hubungan yang baik dengan Allah. Nah, ini tidak usah bolak-balik diulang. Tapi kalau Tuhan itu penting buat kita, saudara sekalian, maka pasti kita ada waktu untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Kejatuhan itu terjadi ketika kita jauh dari Tuhan.
Sebab dekat dengan Tuhan itu berarti mendapat kekuatan dari Tuhan. Coba kita baca saudara sekalian dalam Yakobus pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. Yakobus pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara perhatikan begini ya, ini penting. Jauh dari Allah itu berarti dekat dengan iblis. Jauh dari Allah itu adalah mendekat kepada iblis. Semakin kita menjauh dari Allah, semakin kita mendekat kepada iblis. Ini perlu kita pahami bahwa tidak ada namanya wilayah netral di tengah-tengah. Kadang orang berpikir demikian, ada wilayah aman kita duduki, nggak apa-apa tuh. Ya, nggak ada sama sekali saudara-saudara sekalian. Semakin kita menjauh dari Allah, semakin kita mendekat kepada iblis. Saudara terkasih, kita nggak pernah netral. Dan setiap hubungan itu harus dijaga dan dirawat. Kalau tidak, dia akan layu, dia akan kering, dan kemudian dia akan mati. Maka kata Petrus, satu, hidup suci. Yang kedua, peliharalah hubungan yang baik dengan Allah kita. Saudara, mesti kalau bisa ambil waktu yang biasanya untuk scroll Instagram. Dan lihat postingan FB orang lain. Bisa ambil waktu tersebut dan dipakai untuk menyembah Tuhan. Ambil waktu yang biasanya dipakai untuk ngobrol di WhatsApp. Untuk ngobrol dengan Tuhan. Saya bukan bilang saudara nggak boleh scroll Instagram. Atau punya Facebook. Atau ngobrol di WhatsApp group. Bukan. Saya bilang saudara sekalian, jangan sampai kita ada waktu untuk yang demikian dan tidak ada waktu untuk Tuhan. Di situ kita bukan cuma salah. Di situ kita membahayakan diri kita. Karena dekat dengan Allah itu adalah perlindungan. Saudara terkasih, perjumpaan dengan Tuhan itu selalu transformatif. Artinya setiap orang yang jumpa dengan Tuhan itu selalu mengalami perubahan. Tidak pernah ada orang jumpa dengan Tuhan nggak berubah, nggak ada sama sekali. Pasti terjadi suatu perubahan. Entah dalam fisiknya, dia alami kesembuhan. Entah ke dalam jiwanya atau ke dalam rohnya. Dia alami perubahan. Kadang-kadang tidak kelihatan, nggak langsung, tapi pasti terjadi suatu perubahan. Nah, tapi perubahan itu harus dijaga. Kalau tidak, nanti dia hilang lagi. Bagaimana cara menjaganya? Ya dengan jalan, saudara sekalian, kita terus dekat dengan Tuhan. Harvard Business Review, saya pernah bicara ini beberapa waktu yang lalu. Harvard Business Review itu menganjurkan para bos-bos, para pengusaha, para CEO, untuk kalau lagi meeting di kantor, kalau banyak meeting, dianjurkan ambil waktu 5 menit di antara meeting untuk apa? Untuk saat teduh. Dan mereka katakan bahwa yang demikian ini akan membuat seseorang jadi produktif. Bayangkan ya. Saudara terkasih, setiap kali kita berikan waktu untuk siapapun juga, kita sebenarnya sedang menginvestasikan sesuatu, waktu kita, hidup kita kepada orang tersebut. Dan setiap kali saudara sekalian kita ini berikan waktu kita buat Tuhan, kita ini sedang investasi. Dan setiap investasi saudara sekalian memberikan hasil. Jadi karena itu ketika saya berikan waktu saya buat Tuhan, saya sedang investasi dan hasilnya buah daripada investasi saya ini akan kembali memberkati saya. Jadi saudara terkasih, mari kita pahami satu hal.
Bahwa ketika Tuhan itu minta kita untuk kita dekatkan diri dengan Dia, Dia bukan sedang kesepian perlu teman. Dia sedang berikan kepada kita kesempatan, saudara-saudara sekalian, untuk dekat dengan Dia dan terima kekuatan dari Dia dan terima perlindungan dari Dia. Tanpa kita dekat dengan Tuhan, Tuhan tetap Tuhan. Dia tidak akan berkurang jadi Tuhan hanya gara-gara kita menjauh daripada Dia. Di kota Peihai, di Tiongkok, ada satu jalan di tengah kota yang mendadak itu tenggelam. Jadi muncul satu lubang besar di tengah jalan. Nah, sudah perhatikan fotonya ya, diambil dari satu CCTV. Perhatikan bahwa pada saat lubang itu muncul, itu ada satu orang naik skuter di pinggir lubang tersebut dan akhirnya dia nyungsep masuk ke dalam lubang itu. Saudara-saudara tahu nggak kenapa dia bisa demikian? Kenapa bisa nyungsep demikian, nggak sempat ngerem? Simple sekali. Bahwa ketika lubang itu muncul, dia lagi nyetir itu, orang tersebut sedang lihat HP. Dia lagi lihat handphonenya. Nggak bisa menghindar. Ya bersyukur saudara sekalian, setelah masuk ke lubang nggak apa-apa, masih bisa keluar sendiri. Saudara-saudara sekalian, ada banyak lubang menganga di sepanjang jalan kehidupan kita. Lubang-lubang ini dibuat oleh iblis yang berusaha menghancurkan kita. Saudara dan saya ini perlu waspada. Saudara dan saya ini perlu berjaga-jaga dan terus-menerus mengandalkan kekuatan Tuhan. Mari kita tujukan mata kita kepada Kristus yang telah mati dan bangkit kembali. Sebab beginilah kata Alkitab, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Saudara terkasih, kita temukan kekuatan kita untuk melawan dosa ketika kita bersekutu dengan Kristus dalam kematiannya. Sehingga manusia lama kita ini, tubuh dosa kita ini, hilang sudah kuasanya. Gak bisa lagi menguasai kita. Mari kita temukan kekuatan kita melalui persekutuan kita dengan Kristus dalam kebangkitannya. Sehingga, saudara-saudara sekalian, manusia baru kita semakin diteguhkan. Saya tidak tahu berapa saudara pada saat ini yang sementara sedang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan ini mengatakan bahwa, Pak, itu khotbah hari ini buat saya. Jika saudara ada yang berkata demikian, itu adalah Roh Kudus yang sedang bekerja mengingatkan kita akan hal tertentu dalam hidup kita yang perlu kita ubah. Dan jikalau saudara rasakan hal tersebut, maka inilah momennya. Karena berkat Tuhan itu tidak berhenti di situ. Bukan hanya sekedar mengingatkan kita akan pergumulan kita, dosa kita, kelemahan kita, kesalahan kita. Tapi lebih daripada itu, Tuhan sungguh rindu berikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa menang terhadap dosa. Saudara-saudari terkasih, semua kita orang berdosa. Tadi saya katakan, dosa kena ke semua orang. Tetapi kabar bagusnya adalah bahwa Kristus itu telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Saudara dan saya bisa datang kepada Kristus dan di situ kita minta kepada Dia untuk menyucikan kita, saudara sekalian, untuk membersihkan kita, untuk membasuh kita. Sebab saudara-saudara terkasih, satu-satunya benda yang bisa membersihkan dari dosa itu hanya darah. Dan itu harusnya darah dari satu pribadi yang tak berdosa, yang sungguh sangat amat murni, yaitu darah Kristus, satu-satunya. Dan tidak ada yang lain pribadi manapun di dunia yang bisa berikan hal demikian. Darahnya menyucikan kita, saudara terkasih. Jikalau saudara pada hari ini sungguh rindu kepada Tuhan dan terima kemenangan, saya ajak kita untuk kita ini minta Tuhan untuk boleh membasuh diri kita. Membasuh hati kita, jiwa kita, saudara sekalian.
membersihkan kita sebersih-bersih. Dan bukan hanya itu, tapi juga kita minta Tuhan itu berikan kepada kita suatu kekuatan untuk kita mampu hidup suci, untuk kita mampu hidup kudus. Saudara sekalian, ini hanya bisa datang dari Dia saja. Dan jikalau kita pada hari ini sungguh-sungguh lembutkan hati kita, dan kita sungguh ingin terima kekuatan ini, bolehkah saya undang saudara untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri dan kita datang ke hadapan Tuhan kita, saudara sekalian. Tujukan mata kita, tujukan pikiran fokus kita kepada Kristus yang sudah mati di kayu salib untuk menebus kita sekalian. Darahnya menyucikan kita dari segala dosa kita. Tuhan Yesus, Tuhan perhatikan setiap saudara-saudariku yang pada hari ini bangkit berdiri. Hamba berdoa memohonkan pada saat ini Tuhan, supaya kuasa darah-Mu itu dinyatakan atas hidup kami. Basuhlah kami Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, cuci kami Tuhan, bersihkan kami sebersih-bersihnya Tuhan. Sehingga Tuhan, kami boleh berdiri di hadapan Tuhan sebagai satu pribadi yang suci. Yang bukan suci karena kemampuan kami, tapi disucikan oleh karena darah-Mu ya Tuhan. Tapi hamba berdoa memohonkan pada saat ini Tuhan Yesus, tidak hanya Tuhan membersihkan kami, membasuh kami, tapi Tuhan lakukan sesuatu lagi ya Tuhan. Berikanlah kepada kami kemampuan ya Tuhan, kekuatan, kasih karunia, untuk kami bisa sungguh-sungguh hidup benar, hidup kudus, hidup suci di hadapan Tuhan. Karena kami ya Tuhan, mengakui kekurangan kami, kelemahan kami, bahwa seringkali kami tidak berdaya ketika godaan datang dan dosa datang. Tapi sekarang Tuhan, mulai hari ini, kiranya Roh-Mu yang suci itu boleh bekerja atas hidup kami, sehingga kesucian daripada Roh yang suci itu, kekudusan Roh Kudus itu boleh dinyatakan atas kami, kuasa itu bekerja dalam hidup kami ya Tuhan, sehingga ya Tuhan, kami semua tidak hanya disucikan, tapi mampu untuk hidup suci dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih hari ini Tuhan mengampuni dosa-dosa kami dan berikan kami kekuatan untuk hidup suci. Nyatakan Tuhan kuasa-Mu, nyatakan kasih-Mu, nyatakan kekudusan-Mu Tuhan mengalir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami hamba berdoa pada saat ini Tuhan, memohonkan suatu berkat secara khusus bagi setiap orang yang mengikuti ibadah ini pada hari ini. Hamba memohonkan saat ini Tuhan, supaya Tuhan ada berkat yang secara khusus Tuhan berikan buat kami semua di tengah-tengah pandemi ini. Hamba berdoa Tuhan, supaya kami dalam hidup kami tak kekurangan apapun juga, tapi dalam segala hal dicukupkan dan tak kekurangan ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat mereka yang punya bisnis pun, Tuhan menyertai bisnis yang dilakukan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang punya pekerjaan karir, Tuhan menyertai. Tuhan terima kasih, nyatakan berkat-Mu Tuhan Yesus buat bahkan mereka yang pelayanan sekalipun ya Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, supaya Engkau juga menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, dari segala virus, dari segala bakteri jahat, dari segala kuman jahat. Tapi dalam kekuatan dari Tuhan, perlindungan Tuhan, kami tetap ada dalam kesehatan yang prima. Terima kasih Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit ya Tuhan. Apapun sakit yang kami hadapi pada saat ini, mari Tuhan nyatakan kesembuhan-Mu, alirkan kesembuhan-Mu atas kami, sehingga pada hari ini tubuh kami disegarkan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Bahkan yang ada terluka dalam jiwanya pun, hari ini mengalirlah kesembuhan itu terjadi atas jiwa kami, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, alirkan Tuhan kesembuhan itu terjadi atas kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Pada hari ini berharap kepada Tuhan, buka hati buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jamah Tuhan yang sakit dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bahkan yang sakit rumah tangganya, yang sakit hubungan, yang sakit karirnya, yang sakit masa depannya, Tuhan juga nyatakan kesembuhan terjadi atas anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terus mendoakan bangsa negara kami, memohonkan belas kasihan Tuhan dinyatakan, pertolongan Tuhan dicurahkan atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, teruslah Engkau teguhkan presiden kami dan pimpin presiden kami dengan ya Tuhan, wakil presiden, para menteri, semua pejabat dalam tuntunan Tuhan, berbuat yang terbaik buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan Yesus, memohonkan juga Tuhan bangkitkan gereja Tuhan Indonesia. Gereja boleh bangkit dan menjadi berkat
di tengah-tengah situasi pandemi ini. Tuhan terima kasih, berkati pada hari ini tim Praise and Worship, tim media yang sudah bekerja keras supaya ibadah ini bisa berlangsung. Terima kasih ya Tuhan, berkati hidup mereka semua masing-masing. Demikian juga hamba Tuhan memohonkan berkat buat mereka berulang tahun minggu yang sudah lalu juga. Anugerah Tuhan menyertai kami sekalian. Sekarang Tuhan kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kiranya berkat Tuhan dilimpahkan atas kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Marilah kita berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan dari Roh Kudus diberikan atas kita semua dari sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin, amin. Terima